Orang industri itu tidak perlu banyak-banyak lihat rumus, tapi penting ini laku nggak dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang Inovasi. Kali ini episode yang ke-12. Kita terus menghadirkan inovator-inovator dari Universitas Indonesia. UI rasanya tidak pernah habis dengan inovasi-inovasi karena kita punya inovator-inovator yang luar biasa dari berbagai fakultas. Kita punya 17 entitas ya, fakultas, 14 fakultas, kemudian sekolah SKSG dan SIL, dan kemudian kita juga punya vokasi. Jadi banyak ya, kita punya ribuan inovator-inovator dari UI. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial sekali. Ini senior saya yang saya hormati sekali di Fakultas Teknik. Beliau adalah Profesor Donanta Daneswara. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat, Pak Hairul. Ini beliau ini senior ya. Masuk UI tahun berapa dulu, Prof? 82, Pak. 82, Masya Allah. Dan kiprahnya nanti kita akan bongkar di sini. Wah. Nah, teman-teman, saya nggak sendirian. Seperti biasa, saya ditemani oleh salah satu pimpinan ya di DIRBT, yaitu Bapak Wisnu Sunarso. Beliau adalah Kepala Divisi Transfer Teknologi. Nah, ini istilah baru nih, nanti pengen dibedah langsung oleh Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, jadi Pak Wisnu ini juga senior. Beliau alhamdulillah mau berbakti nih kepada UI ya, dan kita memajukan UI. Setelah nanti kita tanya kepada beliau pengalaman-pengalamannya, teman-teman. Prof Doni, gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Hairul. Ya, terlihat sangat ini ya, wajah Prof Doni itu menenangkan. Sebagai profesor. Profesor bidang apa, Prof? Kebetulan bidangnya itu di material maju. Material maju. Di situ ada sub chapter lagi untuk functional ceramic materials. Functional ceramic material. Ya. Itu tentang apa sih, Prof? Itu. Jadi functional ceramic materials itu terutama membedah di material maju itu berkaitan dengan keramik yang dibuat secara sintesis. Jadi kalau kita punya taksonomi, ada keramik yang sifatnya konvensional, ada juga yang modern. Nah, yang modern ini dibuat berdasarkan sintesis. Prof, punten. Ya. Ini kan banyak masyarakat awam mungkin ya yang lihat. Kalau orang berpikir keramik itu kan ubin lantai gitu ya. Ya. Padahal mungkin ini punya definisi ataupun aplikasi yang berbeda-beda, Prof. Bisa dijelaskan keramik itu apa sebenarnya, Prof? Ya, jadi seramik itu dasarnya itu ceramos, itu dari bahasa Yunani yang menyatakan bahwa itu kalau di kita bahasa Indonesia tembikar. Tembikar. Ya, yang dari tanah liat kemudian dibakar menjadi seramik. Nah, ini yang kita sebut dengan material konvensional, keramik konvensional. Keramik konvensional. Termasuk yang kita lihat, yang kita ubin ini ya. strata ubin yang kita buat ini itu termasuk yang konvensional tapi diproses secara modern gitu. Nah, yang kita purpose di lab kita itu adalah seramik yang sintesis. Jadi misalnya dari bio waste ya, bio waste itu ada sekam padi, ada tandan kosong kelapa sawit segala macam. Kita pirolisis, kita bakar, menghasilkan silika. Silikanya ini kita jadikan sebagai bahan dasar seramik untuk membuat material mesopori. Salah satu contoh. Betul. Mesopori ini digunakan sebagai adsorban. Jadi bisa dilakukan untuk mengabsorb obat, menyerap obat di permukaannya, drug delivery lah begitu. Oh, ini untuk kesehatan aplikasinya? Iya, nanti disuntikan ke dalam tubuh. Ketika dia masuk larut silikanya itu dan obatnya di dalam mesoporinya, ketika ada perbedaan temperatur, ada perbedaan pH, itu dia akan keluar sendiri itu obat. Jadi dia akan langsung menuju ke sasaran di mana tempat sakit gitu ya. Nah, ini yang sekarang dikembangkan untuk hemo. Kalau hemo kan disuntik, kemudian semua bisa rusak gitu karena keras. Nah, dengan ini bisa lebih soft karena obat yang
7 itu sudah jelas di mana ininya. Karena tadi ada perbedaan temperatur, pH, ada inflamasi dan seterusnya. Ini menarik teman-teman terkait dengan topik ini kayaknya nih. Prof, tapi sebelum masuk ke sana Prof. Ya. Pengen kenalan dulu sama Prof Doni nih. Teman-teman mungkin pengen tahu nih bincang inovasi. Ya. Prof itu S1-nya bidang apa di mana? Saya S1-nya itu bidang metalurgi di tahun 82 ya. Ya, 82. S2-nya saya meneruskan di material science di MIPA. Betul. Dan S3-nya pun sama. S3 tentang apa risetnya Prof dulu? S3 saya itu tentang ini, ceramik material, fungsional ini. Iya. Dari silika, dari sekam padi, yang dulu prekursornya itu kita import dari luar, namanya TEOS gitu, tetraetil ortosilikat. Tapi kita substitusi dengan menggunakan tadi yang dari bio waste itu. Dan kita punya resources yang besar ya Prof ya? Besar sekali, di bidang besar sekali. Ini memang sudah kita lakukan penelitiannya, jadi bisa drug delivery. I see. Bisa untuk misalnya tumpahan minyak di laut perairan. Ya. Perairan, misalnya ada tanker mau ngisi BBM ke tangki timbun, dia pasti ada tumpahan gitu. Oil, ya. Nah itu dikasih oil boom, dibatasi, kemudian dikasih mesopori itu dia akan terserap cepat sehingga dia akan bersih gitu. Dan dia mengapung dan kemudian bisa diambil gitu. Betul, kira-kira begitu. Kemudian juga bisa untuk menyerap zat azo. Zat azo ini zat warna yang kalau di pabrik-pabrik di Bandung itu dibuang saja begitu di sungai dan itu bersifat karsinogen. Ya, karena dia membahayakan. Nah, dengan adanya mesopori yang kita bikin ini itu bisa menyerap karsinogen itu supaya zat azonya itu supaya air itu menjadi bersih. Tapi perlu beberapa tahapan. Nah, ini masih kita jalankan sekarang, tapi belum selesai. Yang pernah Prof Doni teliti, sumber silikanya itu dari mana saja? Sumber silika yang sudah pernah itu yang pertama kita lakukan dari sekam padi. Bio waste dari sekam padi kita pirolisis, akhirnya keluar silikanya, kita murnikan dengan penggunaan asam basa. Akhirnya silikanya itu berkisar di 98%, Pak. Unsur silikanya. Unsur silikanya. Ya. Memang tidak bisa 100% karena butuh satu proses lagi dengan reaktor begitu yang akhirnya bisa menjadikan dia 99,99%. Nah, kita belum ke arah sana. Tapi dari situ udah cukup. Kemudian dari tandan kosong kelapa sawit kita sudah buat juga. Dari kelapa sawitnya yang pembungkusnya itu juga sudah kita lakukan. Ini menarik ya. Ternyata dari tandan kosong kelapa sawit, dari tadi sekam padi yang sekam padi itu mengandung silika. Berarti sebenarnya karena ini tanaman, Bro. Berarti apakah silikon itu kalau kita silika SiO2 betul. Nah, silika dan silikon apa bedanya, Prof? Coba kita sering. Jadi kalau silika itu pure SiO2 unsur silika. Tapi kalau silikon itu SiO2. Jadi dia terikat dengan oksidanya. Oksidanya. Ada bedanya dengan pasir kuarsa. Misalnya kalau kita berasal dari silika itu diambil dari pasir kuarsa misalnya, itu bisa diubah menjadi silika yang tadi sintesis juga. Bisa juga. Jadi sekarang ini sedang dicanangkan itu untuk semikonduktor, Prof. Yang paling canggih untuk solar cell Pak Khairul. Tapi belakangan ini karena peningkatan mobil listrik nanti kan itu akan dirakit di kita. Itu silika itu yang grade-nya baik bisa diproses untuk kaca. Betul. Pembuatan kaca mobil itu karena kan nanti kebutuhannya akan banyak. Dan ini sekarang ini sedang dicanangkan begitu. Di beberapa daerah kita ini di daerah Bangka, Belitung, Badau, kemudian daerah Kepulauan Riau itu silikanya itu luar biasa. Jadi kalau kita ambil saja, kita bersihkan, itu sudah kadarnya bisa cukup bersekitar di 97-96%. Dan dulu pasir silika banyak diekspor ya, Prof. Dulu ya. Sekarang sudah dilarang kalau tidak salah ya. Sudah dilarang, tapi mulai lagi di era Pak Presiden ini boleh katanya, karena itu dianggapnya endapan ya. Untuk pendangkalan supaya kalau
kapal lewat itu bisa tidak tersangkut. Tersangkut. Nah ini disedot lagi, tapi sebenarnya mungkin itu silika juga. Tapi ya? saya nggak mau mendahului Pak. Ya, ini menarik nih Pak Wisnu, penjelasan dari beliau tadi ya, riset yang menjadi sebuah riset yang terapan Pak. Ini teman-teman sebagai informasi nih, beliau ini banyak berkiprah, Pak Wisnu ini di birokrasi lebih dari berapa tahun Pak? 35 tahun. 35 tahun beliau berkiprah di sana. Melihat bagaimana sekarang riset kita sudah mulai bangkit Pak. Dari yang tadinya mungkin risetnya, ya riset dasar juga penting, tetapi riset terapan seperti tadi silika ini, bagaimana Bapak melihat secara umum dulu lah? Jadi memang, selamat pagi Pak Khairul, Pak Doni, teman-teman semua. Jadi memang problem negara berkembang adalah alasan utama adalah kekurangan biaya untuk riset. Itu yang pertama. Itu jadi dimanapun alasannya itu. Padahal kita bisa melihat riset itu sebagai dari dua sisi ya. Ini istilah lama, science for development atau development for science. Science for development. Science for development artinya ilmu atau riset tadi untuk pembangunan. Nah, itu yang nanti riset yang punya impact. Betul. Tapi tidak boleh lupa lagi bahwa development of science itu yang riset dasar tadi itu ya penting. Ya, sekarang negara sedang menggencarkan namanya STEM itu, orang-orang yang ahli sains, teknologi, engineering and maths, and art sekarang ya. Tambah arts, itu yang penting. Ya, jadi artinya riset atau sains tadi memang punya peran yang luar biasa terhadap pembangunan manusia. Betul. Nah, kita bisa lihat zaman dahulu Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Betul. Tapi tidak jadi sejahtera sampai saat ini. Sementara negara tetangga kita yang berbasis knowledge based ekonomi itu dia tidak punya sumber daya alam. Miskin sumber daya alam. Tapi dia lebih sejahtera daripada Indonesia. Tapi dasarnya adalah riset atau sains tadi. Jadi hari-hari ini tentunya kita harus bisa membawa menggunakan mobil kendaraan sains atau knowledge tadi untuk development dan untuk pembangunan sebetulnya. Tapi development juga tadi for science ya. Development of science juga. Artinya memang develop ya dengan meningkatnya pembangunan secara ekonomi gitu ya bisa meningkatkan juga fasilitas risetnya. Ya, itu karena kalau nggak ada riset dasar bagaimana? Riset yang istilahnya sudah kalau dikenal sebagai TKT atau TRL 89 itu dimulai karena dimulai dari riset-riset yang sangat dasar. Menarik nih konsep utamanya nih dari Pak Wisnu. Pak Wisnu, lalu apa yang dilakukan oleh Pak Wisnu nih sekarang sebagai divisi transfer teknologi ya? Jadi kami dari Direktorat Inovasi Riset Berdampak Tinggi tersebut memiliki satu sisi saja yang untuk kerja bahwa harus menghilirisasikan hasil riset. Nah ini kata-kata hilirisasi ini udah cukup familiar dari lama ya. Jadi memang untuk yang riset-riset dasar bukan bagian saya, ada teman kami lagi, tapi yang sekarang ada saya ingin memberi kontribusi untuk tadi riset untuk pembangunan. Dengan cara apa? Kita punya dua sisi. Sisi pertama adalah supply plus. Sumber daya Universitas Indonesia sangat tinggi, orangnya cukup. Kemudian sumber daya yang lain seperti teknologinya juga cukup. Nah itulah yang kita bawa nanti ke industri. Nah selama ini Pak, Bapak memang masih baru ya, sama juga saya juga baru. Kita baru sekitar 5 bulan, 6 bulan ya mendalami. Tapi pengalaman Bapak bukan tadi 30 tahun di birokrasi dan ngurusin masalah riset juga gitu. Nah Pak, sebenarnya bottleneck-nya apa sih sebenarnya di riset kita itu? Nah, saya selesaikan dulu ya, bahwa ada satu lagi yang demand pull. Nah, demand pull ini bisa dijelaskan Pak? Demand pull adalah kira-kira kebutuhan industri terhadap suatu inovasi-inovasi baru. Yang kadang-kadang ada baru masalahnya. Periset di perguruan tinggi tidak terkoneksi dengan baik, tidak terkonfirmasi baik dengan kebutuhan di pasar. Jadi di situ bottleneck. Dunianya masing-masing. Dunianya masing-masing. Ya, karena memang ya periset Pak Doni mungkin ya saya ingin misalkan temuan-temuan invensi baru. Sementara istilahnya invensi ya, temuan ya. Iya. Sementara kalau dari dunia usaha itu inginnya adalah inovasi. Jadi invensi sudah punya nilai ekonomi itu disebut inovasi. Iya.
keduanya saling berharap sepertinya Pak. Nah, industri berharap si peneliti ini begini, si peneliti juga berharap industri ini, tapi seperti bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe. Memang diperlukan satu intermediate body. Inilah peranan dari Pak Wisnu di situ. Intermediate body itu memang kami bukan penriset, kami hanya menghubungkan antara penriset dengan matchmaking. Karena bahasa. Karena dulu kan perlu compiler ya, dulu kan komputer ada compilernya, antara bahasa peneliti dengan bahasa industri. Orang industri itu tidak perlu banyak-banyak lihat rumus, tapi penting ini laku nggak dijual. Kunci satu, laku dijual. Sementara kalau kami, kalau teman-teman di perguruan tinggi kan rumusnya sampai detail gitu ya. Itu diperlukan suatu yang namanya tadi intermediate body. Itu yang kerja dari direktorat ini sekarang untuk menjadi jembatan antara penyedia teknologi dan pengguna teknologi. Meskipun masih 5 bulan apa yang sudah Pak Wisnu lakukan, dan kemudian bagaimana nih pencapaiannya nih? 5 bulan, saya mungkin kurang dari 5 bulan. Jadi bahwa saya sudah keliling di lingkungan UI untuk menanyakan invensi-invensi dari teman-teman dosen, apapun di sini. Invensimu apa? Sebenarnya saya juga keliling juga ke industri. Kamu butuhnya apa? Hanya itu aja sebetulnya. Nanti baru kita lihat apakah kita bisa matchmaking-kan dengan dua pihak itu. Jadi nanti siang sebetulnya ada peneliti dari FK, postdoktoran, yang membawa temuannya. Tapi temuannya kan belum tentu jadi nilai ekonomis karena kadang-kadang masih perlu riset lagi. Nah, itu yang harus kita jembatani dan nanti sampaikan ke industri. Ini ada produk dan industri juga punya keinginan, kalau saya inginnya segini. Nanti kita komunikasikan dengan penelitinya. Bisa nggak menambah riset atau merubah desain dikit supaya laku begitu. Dan kebutuhan industri apa tadi ya? Itu yang udah diidentifikasi dulu ya. Nah, untuk hal ini sebenarnya kita perlu belajar ini dari Prof. Doni ini karena beliau ini salah satu inventor, inovator yang sudah hasil temuannya itu dihilirisasi oleh industri. Nah, pengen cerita Prof. Doni. Prof, ceritain sedikit Prof tentang inovasinya yang kemudian bisa dihilirisasi Prof. Jadi intinya sebenarnya betul saya sependapat dengan Pak Wisnu ya, bahwa kita ini sebagai peneliti harusnya aware terhadap problem yang terjadi di industri. Nah, ketika kita melakukan penelitian atau riset, sebaiknya penelitian ini yang harapannya akan menjawab atau menjadi problem solver dari masalah yang ada di industri itu. Dan itu dilakukan Prof. Doni dengan inovasi yang tapi tidak sengaja itu. Jadi kalau tadi kan ceritanya gimana nih Prof? Bapak tanya saya keahliannya apa, saya sudah sampaikan, tapi ini yang berkaitan dengan ilmu metalurgi sebenarnya. Ini lebih agak ke dasar. 2018 kalau boleh saya cerita, saya mengajukan pengabdian masyarakat kepada DRPM waktu itu. Kemudian didanai oleh Dikti, kebetulan kita boleh melakukan pengabdian masyarakat di daerah Cibatu di Sukabumi. Di mana di situ ada sentra pengecoran logam, aluminium. Ya kalau dulu itu bikin pisau, belati, Kopassus atau ada capnya Cibatu itu berarti top gitu. Tapi sekarang mereka bergeser sudah mulai beralih ke peralatan rumah tangga, kemudian ada juga komponen otomotif, peralatan listrik, komponen kesehatan. Berkembang karena memang kebutuhan. Nah, tapi kadang-kadang setelah mereka buat itu diberikan oleh dinas kesehatan atau itu ditolak karena tidak memenuhi requirement standar, misalnya ada SNI begitu, standar nasional Indonesia. Nah, kita melihat tuh apa yang menyebabkan. Ternyata ketika dituang terjadi porositas di dalam aluminium padatnya sehingga sifat mekanisnya jelek, keropos, tidak di. Nah, kita mulai tuh lihat, kita edukasi mereka. Jadi mereka ini kan awalnya menjadi pelaku itu kan turun temurun Pak, karena nenek moyangnya gitu menjadi itu tapi dia nggak punya ilmunya. Nah, kita memberitahu mengecor yang baik itu begini, menghandle materialnya, melakukan peleburannya, apa saja yang mesti dilakukan. Nah, salah satunya itu adalah gas tadi. Jadi saya cerita sedikit.
aluminium cair itu sangat reaktif terhadap gas hidrogen yang ada di atmosfer kita ini. Di udara ya. Ketika temperatur leburnya di 660 derajat Celcius, itu kelarutan gas hidrogen itu sangat banyak sekali ke dalam molten metalnya, karena memang terjadi perbedaan afinitas elektron. Yeah. Nah, ketika ini tidak ditangani, dia dituang ke dalam cetakan membeku, itu masalah. Nah, ini kita mengedukasi. Yang modern itu menggunakan gas inert, pakai argon atau, tapi karena Sukabumi susah Pak cari. Iya. Kemudian salah beli, kadang-kadang sudah dapat nih, tapi dia ceroboh, gas yang dia pakai tabungnya bekas oksigen, bekas apa, jadi nyampur tuh, yang nggak maksimal. Terus kita mencoba melakukan inovasi, membuat pertama tablet degasser. Jadi kita dicelup ke dalam molten metal itu, dia akan terjadi seperti efek kalau argon ditiupkan. Jadi dia akan terjadi bubbling, bubblingnya ini mengangkat gas-gas tadi naik ke atas, sehingga aluminium ini bersih dari gas. Nah itu kita sampaikan ke mereka, dan senang mereka. Terus sampai sekarang itu kalau ini udah seperti apa? Seperti saudara lah gitu. Dan ini ternyata nyampe juga di industri menengah. Wah ternyata bisa ya pakai metode begitu. Terus dia beli juga. Bahkan ada beberapa perusahaan yang hebat gitu menurut kita. Pembuatan piston, pembuatan macam-macam yang berkait dengan aluminium, itu order sudah ke perusahaan yang kita jadikan mitra. Mitra itu ya. Ya, jadi tadi intinya researcher yang melakukan penelitian itu harus tahu problem solver yang ada di dalam industri. Supaya nanti ada apa namanya koneksitas. Koneksitas dari. Kedua, memupuk mitra itu penting. Yang tadi seperti Pak Wisnu sampaikan. Tapi alhamdulillah kan Bapak tadi bilang ini baru 5 bulan. Saya itu dari lama sudah diajeni oleh UI itu dengan baik. Saya merasa itu. Saya berharap ini lebih baik lagi dengan Bapak-Bapak gitu ya. Dan ya kalau nggak mungkin lah ada UI sampai kita bisa begini gitu ya. HKI-nya diperhatikan, pekerjaan kerjasamanya diperhatikan. Kemudian untuk mitra juga diperhatikan, sehingga kita bisa memupuk itu. Dan jangan lupa tadi TKT, kita tuh sebenarnya benar, jangan cuma di penelitian dasar, tapi coba keterapan. Terus dicoba di skala laboratorium, skala lagi keadaan sebenarnya. Kalau hasilnya konsisten, ini sudah apa tanda-tanda baik. Bapak bisa bayangkan yang namanya hilirisasi, walaupun kita sudah jalankan, kadang-kadang lebih capek dan lebih lama daripada proses penelitiannya sendiri. Tapi kita nggak boleh terus susah nih ini, enggak. Mudah-mudahan. Nggak bisa langsung besar gitu, kita mulai pelan-pelan, kecil. Sabar, ya. Kurang lebih seperti itu. Prof, kan kalau Thomas Alva Edison, kita pernah dengar ceritanya, wallahu alam ya, karena kita juga cuma dengar-dengar aja gitu. Bahwa dia melakukannya ke 999 kali, itu nyala lampunya mungkin udah nyala tapi belum terang, tapi ketika 1000 gitu ada proses iterasi dalam sebuah penelitian gitu. Kalau Prof sendiri dari 2018 kan hingga kemudian menghasilkan suatu ini gimana ceritanya? Jatuh bangunnya harus diceritakan gitu, pahit getirnya dalam penelitian gitu. Jadi gimana Prof? Memang ada itu, tapi itu akan terbayarkan sepadan ketika kerjasama berjalan, produk yang kita buat itu digunakan oleh industri, hati itu rasanya bahagia sekali gitu. Artinya kita bisa memberikan sesuatu kontribusi yang bermanfaat untuk dunia industri dengan ini kita. Keilmuan yang bermanfaat Prof. Uangnya itu nggak kita pikir dulu gitu. Jadi itu yang karena kita... itu mengikuti ya Prof ya? Itu kan mengikuti, artinya setelah kita bekerja dengan profesional, dengan maksimal, sesuai dengan bidang keilmuan kita ya Prof tadi itu, kemudian kita juga ada kebahagiaan yang nggak bisa dibeli ya Prof. Dan saya percaya bahwa kalau kita niat baik, semua itu sudah ada jalannya. Bayangkan Pak, 2018 kita buat Degastab ini, COVID Pak, mulai 2019-2020, mulai kacau. Tapi ada hikmah di situ, karena supply chain dari luar negeri, ini kan juga ada yang buatan luar negeri nih Pak.
itu terhenti karena mereka berantakan. Nah ini industri menengah ke atas cari kita gitu. Jadi alhamdulillah sedikit ada aja lah gitu. Blessing in disguise. Ya, artinya yang penting kita niatnya baik. Iya Pak. Ada jalannya. Itu saja Pak Heru. Dan dimulai Pak Wisnu. Terima kasih Prof. Ini sangat menggugah nih. Dan juga menjadi contoh bagi para peneliti muda kita. Kita kan punya banyak peneliti-peneliti muda Pak Wisnu. Nah Pak Wisnu, kalau melihat dari suksesnya, saya sebut suksesnya beliau ya, karena yang undang di sini memang orang-orang sukses gitu. Pak Wisnu ngelihatnya bagaimana sehingga bisa keberhasilan itu muncul, sehingga ini yang harus diperhatikan oleh kita para peneliti di Universitas Indonesia. Pak Wisnu. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya itu peneliti menurut saya ya, jangan dikasih beban lain selain meneliti. Jadi urusan jualan, urusan negosiasi, kekayaan lain itu mitra dikelola oleh satu direktorat ini yang jadi ini memang tugasnya sebagai intermediasi tadi. Peneliti silahkan meneliti, temuannya sampaikan ke kami. Urusan selanjutnya urusan dari transfer teknologi. Jadi tapi tetap maksud saya tidak mungkin kita juga tahu industrinya apa dan sebagainya, harus tetap ada supply informasi dari jadi peneliti. Apapun, jadi kami akan memberikan layanan kepada para peneliti khususnya di UI untuk ini ada industri atau barangkali punya mitra industri juga sebelumnya. Nah urusan legal, urusan apa serahkan di UKK STP. Iya, UKK STP ini sudah lengkap ya. Ya, karena memang kalau nanti peneliti ngurusin itu waktunya habis untuk, jadi memang nggak kami fokus, ada di sini, layanan ini ada untuk mendukung itu supaya riset tadi kalau jargonnya UI kan unggul dan impactful, jadi harus ada impact. Impactnya ini bukan hanya soal masalah cuan ya, Prof. Tapi Pak Wisnu. Tapi juga impact tadi ke masyarakat. Dan beliau lakukan dari 2018 dimulainya dengan pengabdian masyarakat. Nggak sengaja. Tapi kadang-kadang ada suatu keberhasilan itu yang dirancang. Ada keberhasilan yang dirancang. Kalau ini kan by accident. By accident, sebenarnya nggak ada yang accident. Tapi kita coba dirancang. Beliau ini menurut saya mampu melihat suatu peluang juga gitu ya, bahwa di sana ada permasalahan dan kemudian bisa menyelesaikan. Berarti Prof Doni udah kayak warga kehormatan Sukabumi kayaknya. Ya, dulu waktu itu Pak Rektor malah yang dengan Pak Rektor kita ya. Iya, DRPM kan beliau yang memberikan itu izin asal dari Sukabumi. Ya, saya melapor ke beliau, beliau sangat senang gitu. Iya. Dan itu akhirnya bergulir terus gitu. Udah jadi kayak saudara ya sekarang ya. Ya. Dengan saudara-saudara kita di sana ya, dan bisa menyelesaikan permasalahan. Saya pikir itu yang tadi disebut impactful tadi ya Pak ya. Jadi memang bukan berarti yang tidak ada impact itu tidak perlu, karena memang tadi science for development of science itu perlu waktu. Ya tetap aja yang TKT 1 sampai 3 atau pengembangan keilmuan itu prioritas juga. Betul. Pak Wisnu, highlight dong pencapaian Prof Doni dari kita. Ya, kalau highlight saya sangat senang karena beliau sudah terhilirisasi dan juga bisa memberikan kontribusi kepada Universitas Indonesia dalam bentuk royaltinya sudah dibeli. Terima kasih Prof Doni. Dan dibeli, dan itu tentunya selain untuk Profesor Doni sendiri juga UI mendapatkan bagian dari keahlian keprofesional atau kepakaran Profesor Doni. Dan itu nanti dianggap akan bergulir pada peneliti-peneliti lain supaya itu menjadi suatu penanda ini ilmu kita itu ternyata punya manfaat. Dari catatan Pak Wisnu ada berapa kita Prof Doni HKI? HKI kita sementara ini yang dari Prof Doni ada 4 atau 5 ya? 5 ya. Ada 5 paten. Paten ya? Iya. Paten beliau yang kemudian dilisensi kepada satu industri ya? Iya, paten lisensi. Lisensi. Yang dilisensikan kepada industri ya. Jadi bisa beberapa paten kepada industri. Itu waktu satu produk invensi itu bisa punya banyak paten sebetulnya. Jadi bisa kita daftarkan ininya, kemudian itu bisa dihilirisasi. Kemudian dalam satu penelitian juga ada yang bisa ini lagi untuk yang lain. Jadi memang satu temuan beliau bisa jadi ada 3 atau 4 mirip-mirip semua itu. Mirip-mirip, tapi fungsinya berbeda. Fungsinya pasti beda. Punya originalitas sendiri masing-masing. Dan ini luar biasa ya bagi tadi impactnya buat kampus, Prof Doni. Kalau saya ngelihat ini seperti halnya passive income aja.
Kan kalau kita gaji peneliti sudah ada gitu ya dari UI. Tapi kemudian bisa menghasilkan ini selama paten tersebut dilindungi seusia tersebut dan bisa diperpanjang. Dan bahkan ya kalau kita misalnya wafat gitu ya, itu juga bisa diwariskan gitu. Sehingga ini kesempatan luar biasa nih buat para peneliti kita untuk menjadi nambah motivasi lah gitu. Amin. Ya. Selain tadi bukan hanya soal uang, kita berbicara bagaimana kontribusi kita. Ada satu pepatah ini, Prof. Doni. Ya. Saya lupa siapa yang menukilkan, tapi setiap manusia ini akan binasa kecuali mereka yang berilmu. Setiap manusia yang berilmu juga akan binasa kecuali manusia yang berilmu dan menerapkan ilmunya. Jadi paling paripurna manusia ini adalah mereka yang berilmu, kemudian satu lagi menerapkan ilmunya. Dan menurut saya Prof. Doni adalah salah satu manusia tersebut yang bisa punya ilmu, kemudian bisa menerapkan ilmunya, bahkan bisa membantu sesama teman-teman kita. Jadi ini sebuah motivasi buat kita. Terima kasih banyak Prof. Doni di acara Bincang Inovasi. Pak Wisnu, terima kasih banyak dan selalu semangat. Ada satu sebelum ditutup. Ya mungkin ini kalimat penutup nih. Ya, artinya begini. Dari Pak Wisnu silakan. Pendanaan riset itu bukan tanggung jawabnya pemerintah saja atau universitas saja. Dengan lakukan kemitraan dengan industri. Itu pendanaan riset bisa kita peroleh untuk mengembangkan ilmu selanjutnya. Bukan hanya ilmu Pak, tapi kesempatan orang belajar. Kita bisa jadi beasiswa ya, dana abadi. Jadi memang jangan pesan saya jangan nunggu dari pendanaan negara, tapi carilah kesempatan-kesempatan. Apalagi kita BHMN. BHMN kan harusnya otonomi. Itu penutup dari Pak Wisnu. Dari Prof. Doni. Baik, terima kasih Pak Khairul, Pak Wisnu. Saya hanya ingin menyampaikan kita peneliti ini juga tidak akan ada apa-apanya tanpa dukungan universitas. Jadi selama ini saya merasa bahwa universitas itu mendukung aktivitas daripada peneliti. Buktinya HKI kita di Ajeni kemudian diantarkan sampai mendapatkan granted begitu, dan Pak Wisnu tadi sampaikan kita peneliti duduk saja manis. Yang penting kita yang urus nanti untuk sesuatunya berkaitan dengan mitra dan sebagainya. Itu sudah lebih dari terima kasih Prof. Baik. Dan kita berharap dengan lembaga ini diindikan oleh Prof. Khairul, Pak Wisnu, dan Prof. Hamdi Muluk ini bisa menjadi peningkatan tentang inovasi di UI akan meningkat. Demikian Prof. Khairul. Demikian teman-teman semua perbincangan yang singkat tapi sangat bernas dan sangat banyak manfaat yang bisa kita ambil hikmah ya dari kedua pembicara kita, Profesor Donanta Daneswara dan Pak Wisnu Sunarso. Kita kembali di acara Bincang Inovasi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Kak?